Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng. Kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tina, Tony. Aku terus saja memanggil kedua sahabatku. Entah apa yang mereka lakukan. Padahal tadi Tina hanya berpamitan untuk buang air kecil. Sebagai sang pacar, Tony menemaninya. Tapi sudah hampir 30 menit aku menunggu. Keduanya belum juga kembali. Mereka ngapain aja sih? Buang air kecil sampai-sampai lama begini. Aku menggerutu. Mereka membuatku kesal. Benar kata orang, menunggu memang sesuatu yang membosankan. Tina, kalian sudah belum? Panggilku dari kejauhan. Aku tidak habis pikir. Jika memang hanya buang air kecil saja, tidak mungkin memakan waktu hampir 40 menit. Namun tidak ada jawaban dari Tina ataupun Tony. Aku mulai cemas. Lalu berinisiatif untuk menyusul mereka. Tapi keduanya tidak kejumpai. Gila, masa iya buang air kecil sampai sejauh ini? Aku menggerutu. Savana ini luas. Di mana aku harus mencari mereka? Tentu tidak mungkin bila aku mencarinya di pelataran seluas ini. Aku berdiri tegak di atas bebatuan yang lumayan tinggi. Berharap dengan cara ini, aku bisa dengan mudah menemukan keberadaan mereka. Dari atas ketinggian, mataku seolah melihat sebuah pergerakan di dekat pepohonan di ujung sana. Aku sangat yakin bahwa mereka berada di baliknya, tidak ingin memergoki. Aku memanggil nama Tina, sesekali juga memanggil nama Tony. Tapi hasilnya tetap sama, tidak ada yang menjawab panggilanku. Hampir 1 jam dari perpisahan kami, hatiku mulai gelisah karena tidak menemukan keberadaan mereka. Walau sudah mengelilingi pohon itu, tubuhku mulai lelah. Karena dari awal pendakian selalu melakukan perjalanan menanjak. Aku akhirnya memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon tersebut. Sambil sesekali menggerutu kesal. Namun saat sedang beristirahat, indera pendengaran seolah menangkap suara seseorang sedang menangis. Firasatku meyakini bahwa itu adalah suara Tina. Aku bangkit dari singgasana, kemudian mencari keberadaan suara tersebut. Pandanganku tertuju ke arah semak-semak, bergoyang yang tidak jauh dari posisi. Itu pasti mereka, gumamku. Dengan langkah cepat karena kesal ingin marah, aku menghampiri semak bergoyang itu. Namun betapa terkejutnya, tatkala mengetahui bahwa kedua sahabatku sedang melakukan perbuatan nista. Tony, Tina, apa yang kalian lakukan? Aku marah. Sempat-sempatnya mereka melakukan perbuatan semacam itu di tempat seperti ini. Tony hanya tercengang, sementara Tina hanya bisa menangis, sembari menutup wajah karena malu perbuatannya diketahui. Pakai pakaian kalian, ujarku sambil berpaling dan berjalan sedikit menjauh. Tidak bisa, Tio, jawab Tony. Tidak bisa gimana? Kalian seperti hewan aja. Tidak kenal waktu dan tempat. Aku berujar dengan suara sedikit tinggi. Tidak bisa lepas, jawab Tony. Menurutku jawaban Tony terbilang aneh. Aku menurunkan tas karir yang belum sempat kulepaskan, lalu mengambil selembar kain di dalamnya. Tutupi tubuh kalian dengan ini, ujarku sembari melemparkan kain itu. Tidak bisa, Tio, jawab Tony dengan kalimat yang sama. Aku kesal mendengar perkataan itu lagi. Aku marah. Walau penuh keraguan, aku menghampiri keduanya, lalu segera menutupi tubuh tanpa selai benang itu dengan kain. Kemudian dengan reaksi penuh emosi karena marah, aku menarik paksa tubuh Tony agar menjauh dari Tina.
Tina berteriak kesakitan. "Tio, kami tidak bisa lepas," ujar Tony. "Astagfirullah, gancet." Antara marah dan bingung bercampur aduk menjadi satu. Aku tidak tahu harus berbuat apa setelah mengetahui bahwa mereka tidak bisa dilepaskan. Ini semua salahku yang tidak mau mendengarkan perkataan emak. Aku menyesal. Andai aku mendengar perkataannya, mungkin aku tidak akan terjebak dalam situasi serumit ini. Ya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Jangan hakimi kami dengan aib seburuk ini. "Kamu mau mendaki bersama siapa, Tio?" tanya emak pagi tadi, sebelum aku memutuskan untuk berpamitan. "Bersama Tony dan Tina, Mak," jawabku sembari memberi makan si Bolang, ayam jago kesayanganku. "Loh, kok bertiga?" "Tidak, Mak. Nanti di pagar alam ada saudara sepupunya Tony. Dia juga yang akan menjadi pemandu kita," jelasku. "Memangnya kalau bilang ganjil kenapa, Mak?" sambungku dengan pertanyaan. "Syukurlah kalau kalian berempat. Dulu nenekmu pernah berpesan. Beliau mengatakan kalau mau berpergian tidak boleh dalam bilangan ganjil, apalagi masuk hutan." "Ah, itu kan hanya kepercayaan kuno, Mak. Emak masih aja percaya yang begituan." Aku kemudian memasukkan ayam jago itu ke dalam kandang, lalu beranjak mendekati emak. Berniat ingin membujuk agar bisa menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Aku dan emak sudah hampir 10 tahun hidup berdua saja, sedangkan bapak telah meninggalkan kami sewaktu aku masih duduk di sekolah dasar. Emak selalu mengingatkan aku tetap sekolah tinggi, walaupun pekerjaannya hanya seorang pedagang kue keliling. Aku bangga punya ibu sepertinya. Dia tidak pernah mengeluh. Dan yang penting, emak sangat sayang padaku, karena memang aku anak satu-satunya. Ya sudah, kalau memang sudah tidak bisa dicegah lagi, emaknya berpesan, setiap ingin melakukan sesuatu seperti pipis dan buang air besar, hendaknya permisi dulu. Kenapa harus permisi, Mak?" tanyaku heran. "Mau di mana saja, tempat yang jarang dijamah manusia, biasanya dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Maka dari itu, sesama ciptaan Tuhan, kita harus saling menghargai." "Hari gini, Mak masih percaya dengan begituan? Itu hanya tahayul, Mak, untuk menakut-nakuti anak kecil," ujarku. "Ya sudah, emaknya berpesan, jika kamu menemukan kesulitan dalam perjalanan, mintalah pertolongan serunting sakti. Panggil nama si pahit lidah di arah hulu sebanyak 3 kali." Itu emak. Dia masih saja percaya dengan petua-petua lama seperti itu. Memang masyarakat Sumatera bagian selatan, khususnya yang tinggal di pesisir Sungai Musi, mereka percaya bila mendapatkan kesulitan saat di perjalanan atau tersesat di dalam hutan, dengan berteriak memanggil nama si pahit lidah, konon katanya kita akan diberikan petunjuk menuju jalan pulang. "Kamu harus jaga emak, gantiin posisi aku. Bangunkan emak jika telah masuk waktu subuh." Seolah mengerti dengan ucapanku, si Bolang menyaut dengan berkokok. "Nah gitu dong, baik-baik di rumah, jangan nakal ya." Setelah selesai memberi makan ayam, aku mengambil emak yang kulihat sudah selesai menyapu halaman. "Emak jangan khawatir, Tio pasti bisa menjaga diri kok," ucapku berjongkok di hadapan emak yang telah duduk di kursi, sembari menggenggam kedua tangannya. "Emaknya tidak ingin terjadi sesuatu padamu, Tio. Pergilah nak, doa emak selalu menyertaimu," ujar emak sembari mengusap lembut kepalaku. Aku kemudian memeluknya, lalu menyalami tangannya sebelum berlalu menuju ke rumah Tony, karena memang kami berencana berangkat dari rumah Tony. Jarak rumah kami tidak terlalu jauh, sehingga tidak memerlukan transportasi apapun.
Cukup dengan berjalan kaki saja, sudah bisa sampai tepat waktu. Tidak lama, sampailah aku di rumah Tony. Namun kata ibunya dia sedang menjemput Tina. "Kamu tunggu saja, mungkin sebentar lagi Tony kembali," ujar Biro Hayati, ibunya Tony. "Iya, Bi." Sudah 1 jam lebih aku menunggu. Tony belum juga kembali. Dari dulu sampai sekarang dia masih belum berubah. Lagi-lagi seperti biasa, aku terpaksa harus menunggu. Tony memang sering lupa waktu bila sudah bersama Tina. Iya, maklumlah, mereka memang menjalin hubungan. Air teh yang disuguhkan oleh Biro Hayati tinggal seperempat lagi. Aku sengaja meminumnya sedikit irit untuk menjadi teman dalam penantian. Dari kejauhan suara klakson mobil Tony sudah mulai terdengar. Dia memang sering jahil bila berpapasan dengan warga yang berjalan kaki. Biasanya Tony sering membunyikan klakson mobilnya yang seperti suara trompet itu untuk mengagetkan orang yang berjalan kaki. Bahkan yang lebih parahnya, Tony juga tidak sungkan-sungkan memperlihatkan kemesraannya bersama Tina di hadapanku. Sebagai lelaki normal, terkadang aku iri melihatnya. "Hai Tio, lama nunggunya ya?" sapa Tina. "Lumayan, tapi kan sudah biasa aku dibuat menunggu," jawabku. "Itulah teman yang baik. Dia tidak akan meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun," sambung Tony. Aku dan Tony memang berteman dari kecil. Selain rumah kita berdekatan, kami juga selalu satu sekolahan dari SD sampai SMA. Tidak heran jika teman-teman menjuluki kami Triple T, Tony, Tio, dan Tina. Alhamdulillah sampai sekarang kita sama-sama sudah lulus SMA. Pertemanan itu masih terjalin dengan baik. Nah, untuk merayakan kelulusan tersebut, kami berencana ingin mendaki Gunung Dempo yang terletak di Pagar Alam. Memang, baik aku ataupun Tony dan Tina belum pernah punya pengalaman tentang mendaki gunung. Maka dari itu kami meminta kesediaan Bang Roy, saudara sepupunya Tony yang tinggal di desa Demporejo, untuk menjadi pemandu kami. Kata orang, destinasi alam di sana masih sangat asri. Wajar saja jika sebagian masyarakat Sumatera bagian selatan mengatakan bahwa Pagar Alam adalah surganya alam. Selain itu, di puncak Merapi Dempo terdapat sebuah tumbuhan yang bernama pohon panjang umur. Nah, karena itu juga kami ingin mendakinya, sekaligus ingin membuktikan benarkah bahwa Pagar Alam adalah surganya alam. "Yuk, kita berangkat," ucap Tony. Kami pun memulai perjalanan setelah berpamitan dengan Biro Hayati. Untuk mencapai ke desa Demporejo, dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam. Desa Demporejo sendiri terletak di lereng Gunung Dempo. Sedangkan kota Pagar Alam terletak pada ketinggian 100-3159 mdpl dari permukaan laut. Luas wilayah dataran tinggi di daerah ini berada di kaki Gunung Dempo. Gunung Dempo berada di perbatasan kota Pagar Alam dan Provinsi Bengkulu. Gunung ini menjadi gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Masyarakat sering mendakinya untuk mencari kayu atau hanya sekedar berjalan-jalan. Meskipun Gunung Dempo tergolong cukup tinggi, yaitu 3159 mdpl, para pendaki tidak perlu khawatir kehabisan air, karena terdapat air jernih yang dapat ditemui sampai setengah perjalanan. Pemandangan hutan pada gunung ini mirip seperti Gunung Gede, Pangrango, yaitu hutan montana. Matahari tepat di atas kepala. Aku melihat arloji di tangan. Jarumnya menunjuk ke arah angka 12. Sepertinya kami akan tiba di desa Demporejo ketika maghrib menjelang. Dugaanku benar. Setelah menempuh perjalanan lebih kurang 6 jam, kami pun sampai di rumah Bang Roy, disambut oleh suara azan maghrib yang berkumandang di pengeras suara masjid. Keluarga Bang Roy menyambut kami dengan hangat. Aku yang mengira Bang Roy masih muda, terkejut tatkala mengetahui bahwa beliau seorang bapak-bapak. Setelah berbincang-bincang sedikit, Bang Roy menyuruh kami untuk segera beristirahat, agar bangun besok pagi stamina pulih kembali. Karena pasca perjalanan 6 jam dari kota Labung Linggau
ke Pagalaram, membuat kepala kami sedikit pusing dan tubuh terasa pegal-pegal. Jujur, ini adalah pendakian pertama kami. Ada perasaan was-was di hati. Namun saat mendengar pengalaman Bang Roy tadi, rasanya sudah tidak sabar untuk segera mendaki. Kami pun segera beristirahat untuk memberi jeda pada jiwa yang lelah. Keesokan harinya, di pagi yang masih samar-samar, aku sudah bangun. Terlihat Bang Roy sedang melakukan olahraga ringan di teras rumah. Beliau menyuruhku agar melakukan hal yang serupa, sebagai pemanasan untuk mengendurkan otot-otot yang kaku. Saat sedang melakukan pemanasan, Bang Roy bertanya padaku tentang hubungan Tony dan Tina. Rupanya secara tidak sengaja, beliau melihat Tony sedang bermesraan dengan Tina. Bang Roy menyuruhku untuk menasihati Tony agar tidak berbuat macam-macam saat pendakian nanti. Singkat waktu, setelah sarapan kami packing. Kami harus segera mendaki jika tidak ingin tiba di campground terlalu malam. Setelah itu kami bersiap-siap untuk menuju base camp Brigade. Di sini Bang Roy menjelaskan bahwa Brigade itu adalah singkatan dari Balai Registrasi Dempo. Mereka bertugas layaknya ranger yang memantau untuk memastikan agar tidak ada hal-hal buruk yang terjadi saat pendakian. Meski belum terlalu lama didirikan, setidaknya perizinan di sini sudah lebih baik dibandingkan pada zaman dulu kala yang kita dengar dari kawan-kawan pendaki sebelumnya. Setelah selesai registrasi, perjalanan pun dimulai. Kami melewati beberapa rumah warga, lalu melewati jalan yang terbuka. Pagar alam memang sejuk dan damai. Sepanjang perjalanan, kami disajikan pemandangan indah kebun teh. Tidak lama Bang Roy menyuruh kami berhenti di sebuah sungai. Di sini beliau kembali menjelaskan, kami diharuskan membersihkan badan di sungai yang bernama Kali Duren ini, agar bisa selamat sampai di atas. Aku dan Bang Roy membersihkan tubuh di sungai ini, tapi tidak dengan Tony dan Tina. Mereka malah sibuk mengabadikan momen indah di sana. Setelah selesai membersihkan badan, kami pun meneruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan pemandangan hijau perkebunan teh yang berbaris indah di kiri dan kanan. Hingga tanpa terasa kami telah sampailah di titik awal pendakian. Dari pelang bertuliskan titik awal pendakian Gunung Dempo, Kampung 4157 mdpl. Di sana juga dijelaskan ketinggian Dempo 3519, sekitar 1,6 kilo vertikal. Setelah itu kami mulai memasuki perjalanan setapak kebun teh. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, kita diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Pendakian pun barulah dimulai. Kami memasuki semak kebun teh yang membentuk lorong panjang. Hal itu membuat kami berjalan sedikit menunduk. Hingga tidak lama kami menemukan sebuah pelang yang bertuliskan Muke Lawang Silang atau pintu depan, atau lebih dikenal dengan sebutan gerbang rimba. Disinilah pendakian sesungguhnya baru dimulai. Dan ternyata Bang Roy hanya mengantar kami hanya sampai di sini saja. Ada kekecewaan saat mengetahui bahwa Bang Roy tidak ikut serta dalam pendakian ini. Entah apa alasannya. Kenapa beliau tidak memberitahu kami dari awal bahwa ia hanya bisa mengantar kami sampai gerbang rimba saja. Akhirnya apa yang dikhawatirkan oleh Mak terjadi. Kami melanjutkan perjalanan bertiga saja. Itu berarti dalam bilangan ganjil. Maaf, saya harus pulang dulu. Barusan istri kirim pesan lewat SMS. Ada urusan mendadak yang mengharuskan kehadiran saya. Kalian lanjut saja lebih dahulu. Nanti seberes urusan saya akan menyusul. Bang Roy nampak tergesa-gesa. Sepertinya ada sesuatu yang penting telah menantinya di rumah. Sebelum benar-benar berlaku, Bang Roy kembali mengingatkanku agar tidak membiarkan Tony dan Tina berduaan saja. Sepertinya dia mengkhawatirkan Tony akan berbuat yang tidak-tidak. Bukan tanpa alasan, memang sepanjang perjalanan kedua sahabatku itu selalu bertingkah romantis layaknya sepasang suami istri. Bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjut atau kita pulang bersama Bang Roy? Tanyaku pada Tony dan Tina. Kita tetap lanjut, tapi sebelum itu sebaiknya kita makan dulu.
jawab Tony sembari menepuk-nepuk perutnya. Berhubung tadi kami berangkatnya agak kesiangan. Lagi pula jadwal makan di waktu tengah hari telah tiba. Kami akhirnya memutuskan untuk mengisi amunisi di gerbang rimba ini. Makanan sederhana yang dimasak oleh istrinya Bang Roy terasa sangat lezat di tenggorokan. Di sini, Tony dan Tina kembali mengabaikan keberadaanku. Mereka makan bersuap-suapan. Setelah itu berfoto-foto dengan mesranya. Sesuai amanah dari Bang Roy, aku pun mengingatkan keduanya agar tetap menjaga batas kewajaran. Karena bukan tidak mungkin penghuni tak kasat mata di gunung ini marah. Namun bukannya mendengarkan, keduanya malah menertawaiku. Apalagi Tony, dia sampai tega mengatakan bahwa itu adalah alasanku yang iri dengan kemesraan mereka. Ironisnya dia juga memperingatkanku agar jangan terlalu dalam mencampuri urusannya. Tanpa kami sadari, dari sinilah awal petaka itu. Aku memilih diam daripada harus beradu argumen dengannya. Tony memang keras kepala. Mungkin karena mempunyai segalanya, ia memilih sifat kecongkakan hati. Tapi walaupun begitu, dia adalah teman terbaikku. Buktinya, persahabatan kami masih tetap terjalin sampai saat ini. Aku hanya sedikit kecewa dengan sikapnya, tapi itu bukanlah alasan untuk membencinya. Setelah selesai makan siang dan sedikit beristirahat, kami memulai pendakian yang sesungguhnya. Gunung Dempo memang unik. Dari shelter 1 menuju 2, kami diperlihatkan tulisan Asmaul Husna. Sepertinya, pelang yang menempel di pohon-pohon itu adalah pengukur jarak menuju puncak. Kali ini, sepanjang perjalanan, kami harus berjalan dengan cara membungkukkan badan, hingga rasanya lutut ingin menyentuh jidat. Sudah hampir 1 jam lebih pendakian. Kami belum juga sampai ke pos 2. Karena rasa lelah pun mulai menyergap, kami akhirnya mencari tempat untuk beristirahat sejenak, hanya untuk sekedar minum saja. Jam menunjukkan pukul 2 siang, waktu di mana hari seharusnya masih terang. Tapi kabut membuatnya tampak gelap. Di sela-sela peristirahatan, terdengar suara gemuruh dari atas langit. Aku hanya berharap semoga tidak turun hujan, karena jika mendengar penuturan Bang Roy tadi malam, di depan sana medan semakin sulit. Teman-teman, sebaiknya sudahi peristirahatan ini. Kita harus melanjutkan pendakian agar segera tiba di pos 2. Nampaknya hujan akan turun. Tentu itu akan membuat treknya semakin sulit, ujarku. Iya, itu lebih baik sebelum medan pindah ke Sumatera Selatan, jawab Tony. Candaan Tony membuat kami tertawa lepas. Yang semenjak memutuskan mendaki sudah jarang terjadi. Kali ini dia berhasil mencairkan suasana yang tadinya mulai menegang akibat ego masing-masing. Maafkan perkataanku tadi, kawan. Aku tahu kamu pasti tersinggung, ujar Tony sembari menepuk punggungku. Ah, biasa aja. Aku tidak merasa tersinggung kok, jawabku. Sebenarnya iya sih, aku tersinggung. Kita berteman dari kecil. Aku cukup mengenali karaktermu, kawan. Maafkan aku ya, pungkas Tony sembari membentangkan kedua tangannya. Aku pun memeluknya, lalu kemudian berkata, aku sudah memaafkanmu jauh sebelum kamu meminta maaf. Oh, indahnya saling memaafkan. Semangat menuju puncak, potong Tina penuh semangat, sembari mengacungkan lengan ke langit dengan telapak tangan yang tergenggam. Kami pun segera melanjutkan pendakian. Dimulai dengan Tony berjalan paling depan, sementara Tina di tengah, dan aku berada di belakang. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini kami melanjutkan perjalanan penuh semangat. Namun tidak lama, pendakian kami terhentikan oleh hujan yang mulai turun rintik-rintik. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk memakai jas hujan. Sudah tidak bisa dihindari, medan terasa lebih sulit. Jalan basah membuat trek bebatuan ini menjadi sangat licin. Kita harus tetap melanjutkan perjalanan. Semoga kita sampai di pos 2 sebelum hari benar-benar gelap, ujarku kepada Tony dan Tina. Begitulah alam, tidak bisa diprediksi.
Sekitar 10 menit pendakian, hujan pun reda. Tapi sekarang kami harus berpacu melawan kabut. Saat itu juga, sayup-sayup terdengar suara azan asar, yang kadang terdengar, kadang tidak, akibat terbawa angin. Aku mengajak Tony dan Tina berhenti sejenak. Setidaknya, walau tidak melaksanakan sholat, kita harus menghormati kaum muslim yang sedang beribadah. Setelah menghormati suara azan, kami melanjutkan pendakian kembali. Masih dalam informasi yang sama, Tommy di depan, diikuti Tina di tengah, sedangkan aku berada di paling belakang mengekor. Pasca hujan trek menjadi lebih licin, kami melakukan pendakian dengan sangat hati-hati. Apalagi di sisi kiri terdapat jurang yang lumayan terjal. Beberapa kali, kami harus meneliti trek di sela-sela pepohonan yang tumbang. Hal itu membuat perjalanan semakin melambat. Tapi walaupun begitu, kami tetap melakukan pendakian tanpa jeda. Jikalau harus berhenti minum, kami memilih untuk tidak duduk. Karena jika duduk dan sedikit berlea-lea, percayalah, malah akan mematahkan semangatmu. Trek yang semakin sulit, ditambah lagi jalanan basah, terasa lebih berat. Tenaga terkuras 2 kali lipat. Tetap semangat, jangan menyerah. Ujarku menyemangati diri yang terasa mulai lelah. Walau demikian, kami tetap melanjutkan pendakian tanpa beristirahat, walaupun sedikit molor. Bahkan jarak di antara kami lumayan jauh. Tapi tak mengapa, walaupun posisi kami berjarak, kami masih bisa terlihat satu sama lain. Sekitar 1 jam perjalanan, indera penciuman seolah menangkap aroma yang tak biasa. Jujur, di sini bulu romangku meremang, merinding, sudah tidak bisa dihindari. Sebenarnya aku ingin mempertanyakan perihal penciumanku pada Tony dan Tina. Tapi, aku takut hal itu malah membuat suasana menjadi tegang. Kalian mencium aroma wangian tidak? Tanya Tina. Ternyata dia juga merasakan hal yang sama denganku. Aku dan Tony menghentikan langkah. Keheningan terjadi. Pandangan kami tidak henti-hentinya mengedar ke semua sudut hutan belantara ini. Ah, itu aroma kembang teh, ujar Tony. Entahlah, benar atau tidak apa yang dikatakan Tony. Sebenarnya aku meragukan hal itu. Tapi mungkin saja apa yang ia katakan ada benarnya. Karena memang kalau urusan teh, pengetahuan Tony lebih unggul ketimbang aku dan Tina. Soalnya hampir setiap liburan sekolah dia berkunjung ke Pagelaran. Dan Bang Roy, kakak sepupunya tadi, adalah petani perkebunan teh. Nah, itu pontenya, sambung Tony sambil menunjuk ke arah pohon yang lumayan besar di ujung jalan, di depan sana. Lah, aku pikir itu pohon biasa, ujar Tina. Sebenarnya pikiranku sama seperti Tina, karena aku tahu tentang pohon teh hanyalah setinggi pinggang. Ya, ini pohon teh, soalnya beberapa tahun lalu aku pernah mendaki ke gunung ini, tapi tidak sampai puncak. Waktu itu pas sampai ke pos 2 aku mendadak sakit. Sebelum kami memutuskan balik arah, Bang Roy sempat bercerita. Katanya pada zaman India Belanda dulu, perkebunan teh dibakar alam sampai ke sini. Boleh dibilang batas akhir kebunnya. Jadi wajar saja jika ukurannya lumayan besar, jelas Tony. Oh, ujar Tina. Aku tidak terlalu fokus mendengarkan penjelasan Tony, karena jujur saja, dari tadi sampai sekarang, aku masih merasakan merinding di sekujur tubuh. Sebaiknya kita cerita-ceritanya nanti aja setelah sampai ke pos 2. Aku memotong pembicaraan Tony dan Tina. Jauh di lubuk hati, sebenarnya aku sudah tidak kuat lagi menahan rasa merinding yang datang menyergap dari tadi. Lagi pula hari mulai gelap, takut nanti kemalaman, sambungku dengan alasan. Tanpa protes keduanya menyetujui usulanku. Berhubung hujan sudah reda, kami melepaskan kembali jas hujan yang dikenakan, kemudian melanjutkan pendakian. Masih dengan formasi yang sama, aku paling depan, Tina di tengah,
sementara Tony berada di depan, selayaknya navigator. Sepanjang perjalanan aku masih saja merasakan merinding di bagian tengkuk, bahkan telinga terasa manja. Medan semakin menanjak, kaki mulai terasa berat untuk melangkah. Mungkin karena ini adalah pendakian pertama, aku merasa sangat kelelahan. Tapi malu rasanya bila aku harus menyerah. Masa iya kalah sama Tina? Ya Tuhan, kemana Tina dan Tony? Batinku. Di sepanjang perjalanan, kami dibuat berjalan menunduk. Hal itu pula membuat aku tak sadar jika Tony dan Tina sudah tidak ada lagi di depanku. Di depan sana terlihat seperti jalan buntu. Aku berhenti, lalu menoleh ke belakang. Benar, ini adalah trek yang kami lalui. Terlihat jalan setapak dengan tanah padat, bekas pijakan. Tapi kemana Tony dan Tina? Tony? Tina? Panggilku, tapi tidak ada jawaban dari keduanya. Astagfirullah. Aku terkejut tatkala mendengar suara gelak tawa. Setiap kali aku memanggil Tony ataupun Tina, gelak tawa itu selalu muncul. Hari yang mulai gelap membuat pandangan semakin terbatas. Aku harus segera melanjutkan perjalanan untuk menyusul Tony dan Tina. Tara, takut ya? Ujar Tina yang tiba-tiba keluar dari balik pohon, mengagetkanku. Ternyata jalanan di depan sana berbelok tajam ke arah kanan. Memang dari bawah kelihatan seperti jalan buntu. Teman gak ada akhlak, gak lucu. Aku kesal, mereka bercandanya keterlaluan. Tenang kawan, kita hampir sampai ke pos 2. Ucap Tony. Walau hati masih kesal, tapi setidaknya aku mulai lega mendengar ucapan Tony yang mengatakan bahwa sedikit lagi kami sampai di pos 2. Sekitar 15 menit pendakian, terdengar Tony berteriak kegirangan. Mate air pos 2. Mata air. Ternyata kami telah sampai di shelter 2. Berhubung hari sudah gelap, apalagi trek dari pos 2 ini menuju Shabana lebih berat daripada sebelumnya. Kami akhirnya memutuskan untuk bermalam di sini. Karena keadaan pos yang hanya beratapan terpal dengan bentuk seperti rumah panggung, tanpa dinding dan tidak cukup menampung 3 orang, akhirnya kami memilih untuk membangun tenda. Dengan sigap Tina mengeluarkan peralatan untuk memasak, lalu kemudian ia memasak Indomie untuk mengganjal perut. Mungkin karena telah kecapean, setelah menyantap mie instan, kami pun segera beristirahat. Aku dan Tony tidur dalam satu tenda, sedangkan Tina seorang diri. Agar memudahkannya jika memerlukan sesuatu, kami membuat tenda bertempetan. Malam pun berlalu dengan damai. Walau sesekali aku merasakan ada sesuatu di luar tenda. Tapi melihat Tony sudah tertidur pulas, aku pun akhirnya terlelap juga. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sarapan dan membereskan semua peralatan, kami melanjutkan kembali pendakian tepat pukul 8 pagi. Di pos 2 ini sinyal masih ada, walau terkadang hilang timbul. Aku pun menyempatkan mengirim pesan pada Bang Roy. Lama menunggu tidak ada jawaban, kami segera mendaki. Mungkin tengah hari, kami akan sudah tiba di Shabana. Karena setelah pos 2 tidak ada lagi pos. Yang ada kami akan tiba di dataran luas di puncak Gunung Dempo ini. Tapi itu bukan puncak tertinggi. Kami harus mendaki lagi sekitar 40 menit. Untuk tiba di puncak Merapi Dempo. Di luar dugaan, dari pos 2 menuju Shabana, medannya semakin berat. Kami harus mendaki melalui jalur akar pepohonan yang hampir tidak memiliki tanah. Ditambah lagi sehabis hujan membuat trek ini sangat sulit dilalui. Kami harus berhati-hati jika tidak ingin terpleset, jatuh ke dalam jurang. Beberapa kali Tina hampir terpleset. Beruntung aku dan Tony selalu sigap. Trek ini benar-benar membuat kami kelelahan, hingga saat kami mampu melaluinya dan tiba di tempat dataran lapang yang sangat luas. Rasa lelah yang hebat membuat kami seperti kehabisan tenaga. Mungkin dataran luas inilah yang disebut Bang Roy dan Tony adalah Shabana. Untuk tiba di lokasi ini, kami hampir memakan waktu 5 jam. Jalanan akar pepohonan yang sangat licin
membuat kami kelelahan. Hal itu membuat kami sering beristirahat. Tanpa terasa pendakian menjadi sangat lambat. Waktu yang diperkirakan setengah hari sudah sampai di puncak. Ternyata meleset jauh. Apalagi musik keroncong di perut. Mulai bernyanyi lagu keroncongan. Tenaga yang terkuras. Rasanya kami sudah tidak sanggup lagi jika hari ini harus menggapai puncak Dempo. Aku rasa besok aja kita lanjutkan lagi pendakian menuju puncak Merapi. Hari ini stamina benar-benar terkuras habis. Walaupun perjalanan menuju puncak Merapi sekitar 40 menit lagi, rasanya aku sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pendakian. Ujar Tony kepadaku. Iya nih, aku juga. Lagian perizinan kita kan 2 hari. Aku rasa di pagi hari ketiga kita sudah tiba di base camp Brigade. Sambung Tina. Ya sudah, kalau semua sudah sepakat, besok pagi-pagi sekali kita menuju puncak Merapi. Lalu kemudian kita turun. Mudah-mudahan siangnya kita sudah bisa tiba di base camp Brigade untuk laporan. Tapi jujur, hawanya mulai dingin. Kayaknya ngopi mantap nih. Jawabku sembari main mata pada Tony. Ide bagus, apalagi yang bikin kopinya Tina. Ucap Tony sembari memberi isyarat yang sama padaku. Mantap. Sambungku sembari mengacungkan jempol. Iya, aku buatin. Nggak usah pakai nyindir segala. Tina segera mengeluarkan peralatan masak dari dalam tasnya. Ia kemudian segera memasak air untuk membuat kopi. Setelah itu barulah memasak untuk makan siang. Aku dan Tony membuatkan tenda. Bercermin dari kejadian di pos 2. Kami membuat tenda tapi tidak membuat parit. Alhasil, air hujan pun masuk ke dalam tenda. Setelah selesai tenda, kami pun membuat parit. Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Setelah selesai memasang tenda, kopi hitam buatan Tina sudah tersaji di atas batu yang tadi kami susun, menyerupai meja. Suasana puncak yang dingin membuat kopi ini semakin nikmat. Apalagi Tony. Dia sampai mengeluarkan suara tatkala menyeruput kopinya. Seperti biasa rasanya kurang afdol bila meminum kopi hangat tanpa ditemani sebatang rokok. Kepulan asap yang dihisap dengan dalam, lalu dikeluarkan secara perlahan, serasa mengikis semua lelah yang ada. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Sebenarnya kami masih punya banyak waktu bila ingin mendaki ke puncak Merapi Dempo. Tapi sore ini, kami sengaja berleha-leha untuk memanjakan tubuh yang lelah. Aroma masakan Tina mulai menggelitik indera penciuman. Rasanya sudah tidak sabar menunggu panggilan makan siang. Makan sudah siap. Tio, kamu makan duluan aja. Aku mau buang air kecil dulu. Ton, temani aku dong. Ujar Dina. Nanti aja lah, kita makannya barengan aja. Jawabku. Duluan aja, aku gak mau pipis di sekitar sini. Ucap Tina lagi sembari menarik tangan Tony. Ya sudah kalau begitu, aku duluan. Aku kemudian menghampiri hidangan yang telah tersedia di atas meja batu. Sementara Tony menemani Tina ke satu tempat. Walau terbilang lumayan jauh, tapi mereka masih terlihat olehku. Namun setelah 40 menit aku selesai makan, mereka belum juga kembali. Lama menunggu aku mulai khawatir. Takut sesuatu terjadi pada mereka. Mereka ngapain aja sih? Buang air kecil sampai lama-lama begini. Aku menggerutu kesal. Benar kata orang, menunggu memang sesuatu yang membosankan. Aku mulai bangkit dari singgasana, kemudian menghampiri mereka di tempat yang aku lihat tadi. Tidak ingin dibilang mengintip, aku mencoba memanggilnya dari kejauhan. Tina, kalian udah belum? Aku tidak habis pikir. Jika memang hanya buang air kecil saja, tidak mungkin memakan waktu hampir 40 menit. Namun tidak ada jawaban dari Tina ataupun Tony. Aku mulai cemas, lalu berinisiatif untuk menjumpai keduanya di balik semak yang aku lihat tadi. Tapi mereka tidak ada di sana. Loh, kok gak ada?
Aku menggerutu. Syabana ini sangat luas, di mana aku harus mencari mereka. Tentu tidak mungkin bila aku mencarinya di pelataran seluas ini. Lalu aku menghampiri batu yang lumayan tinggi. Aku berdiri tegak di atasnya, berharap dengan cara ini bisa dengan mudah mengetahui keberadaan mereka. Dari atas ketinggian, mataku seolah melihat sebuah pergerakan di dekat pepohonan di ujung sana. Aku sangat yakin bahwa mereka berada di baliknya. Tidak ingin memergoki, aku memanggil nama Tina, sesekali juga memanggil nama Tony. Dengan langkah cepat aku kesal, ingin sekali marah. Aku menghampiri semak bergoyang itu. Namun betapa terkejutnya tatkala melihat Tony sedang berada di atas tubuh Tina, tanpa sehelai benang yang melekat di tubuh mereka berdua. "Tony, apa yang kamu lakukan?" Keduanya hanya tercengang. Aku marah. Sempat-sempatnya mereka melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat seperti ini. "Tio, tolong kami." Hanya itu kalimat yang terucap dari bibir Tony. Terkadang kita acap kali mengalami pilihan yang sulit. Hati ingin begini, tapi orang-orang bilang begitu. Ketika kita mengikuti kata hati, barulah belakangan kita sadari bahwa ternyata hati yang tidak ingin mendengarkan perkataan orang lain akan membuat hati kita menjadi hati yang angkuh. Begitu juga dengan kisah di bagian ini. Merasa diri paling benar, Tony lalu berbuat semaunya. Namun pada akhirnya masalah yang didapati malah melibatkan orang yang tidak dia dengarkan nasihatnya. Sudut pandang Tony. Tina menarik tanganku untuk menemaninya. Jujur sebenarnya perutku sudah sangat lapar, tapi sepertinya dia sudah tidak tahan menahan rasa ingin buang air kecil. Kami mencari lokasi yang lumayan jauh, tapi masih terlihat oleh Tio yang berada di dekat tenda. Peralatan ini sangat luas. Kami hampir menjelajahi seluruh tempat, hingga sebuah pohon kayu panjang umur menjadi lokasi pilihan Tina. Awalnya semua berjalan biasa-biasa saja, namun semuanya berubah dalam seketika. Mata yang tidak sengaja melihat Tina melepaskan pakaian di bagian bawah membuat otak nakal di kepala bereaksi cepat. Hasratku menggelora kala indera penglihatan tak sengaja melihat kemolehan tubuh Tina yang segelas itu. Aku mulai memberanikan diri untuk menghampirinya yang tengah duduk berjongkok di balik pohon panjang umur. "Tony, jangan mendekat!" bentak Tina tatkala melihatku berjalan ke arahnya. "Sayang, mau dong," pintaku geni. "Dasar otak mesum, sempat-sempatnya di tempat begini ingin begituan," pungkas Tina. Aku dan Tina memang sudah biasa melakukan hal yang itu. Bahkan sudah sejak kelas 2 SMA dulu. "Justru itu, kata orang di tempat terbuka seperti ini, sensasinya sangat luar biasa," pungkasku dengan tangan yang mulai nakal. "Tony, hentikan!" hardik Tina kala merasakan jemariku mulai menjamah tubuhnya. Walaupun Tina membentak, tapi dia tidak melarang tangan nakalku. Melihat ada peluang, aku mulai bertindak lebih jauh. "Tony, jangan di sini, nanti ketahuan Tio," ujar Tina. Sepertinya dia mulai merasakan desiran darah bergejolak yang membangkitkan gairahnya. "Kita ke jalur bawah aja," ucapku. Tina tak berucap kata. Aku tahu bahwa itu adalah isyarat bahwa dia setuju dengan usulanku. Hari yang memang mulai gelap, ditambah lagi kabut tebal yang meliputi wilayah pelataran ini, membuatku tidak mengetahui di mana posisi kami berada. Hingga sekitar 5 menit meniti jalan, aku menemukan tempat yang terdapat bebatuan yang seolah telah disusun. Hasrat yang menggelora, membangkitkan gairah, membuatku tidak sabar ingin melakukannya. Aku baringkan tubuh Tina di atas bebatuan itu. Dengan tidak sabaran aku melepaskan semua pakaiannya. Begitu juga dengan pakaianku. Dalam sekejap kami sudah seperti turis di pantai, dalam posisi yang sudah siap tempur
aku mulai menaiki dan menindih tubuh Tina. Hal itu membuat napas terasa sesak. Pergulatan ini membuat tubuhku dibasahi oleh keringat. Lalu terjadilah sesuatu yang membuat napas kami memburu, tak beraturan. Namun ketika ingin menyudahinya, dinding vagina Tina terasa menyempit. Karena itu membuat kepunyaanku terasa terjepit. Aku ingin mencabutnya, tapi kami malah merasakan perih yang begitu luar biasa. Kecemasan kini terjadi. Semakin aku memaksanya, maka semakin perih yang kami rasakan. Ingin rasanya berteriak memanggil Tio untuk meminta bantuan. Tapi tidaklah mungkin aku lakukan. Karena memang dari awal dia selalu memperingatkanku agar menjaga batas kewajaran kedekatan kami. Sekitar hampir 40 menit berlalu. Sayup-sayup terdengar suara Tio memanggil nama Tina. Sesekali juga dia memanggil namaku. Aku ingin menyautinya, tapi Tina melarang. Dia belum siap jika semua ini diketahui oleh Tio. Sepertinya Tio mencari keberadaan kami. Terdengar dari suaranya terus-menerus memanggil namaku dan nama Tina. Tapi tidak beberapa lama, suaranya tidak lagi kudengar. Tidak lama kemudian aku terkejut tatkala mendengar suara derap langkah kaki menuju arah kami. "Tony, apa yang kamu lakukan?" Aku dan Tina hanya bisa tercengang kala Tio tiba-tiba sudah berada di dekat kami. Sepertinya dia marah, terlihat dari caranya yang memalingkan muka, lalu berjalan menjauh. "Tio, tolong kami." Hanya itu kalimat yang bisa aku ucapkan. Sudut pandang Tio. Aku segera memalingkan muka. Memang kejadian seperti ini tidak patut untuk dilihat. "Apa yang bisa aku perbuat? Kalian hanya tinggal mengakhirinya saja." Aku pun berlalu. "Tio, aku mohon tolong kami." Punggas Tony dengan suara berat. Aku menghentikan langkah. Rasanya amarahku semakin memuncak. Bisa-bisanya Tony melibatkanku dalam perbuatan tak senonoh yang dilakukannya. "Tio, kami tidak bisa lepas. Dipaksa pun tidak bisa," ujar Tony dengan suara berat. Suara petir menyambar tepat di atas kepala. Apa yang dikhawatirkan oleh Bang Roy kini terjadi. Bagaimana aku harus menjelaskan semua ini? Aku telah lalai dalam menjalani amanah yang dititipkannya. "Ya Tuhan, tolonglah. Sungguh hamba tidak tahu harus berbuat apa." Batinku meminta. Kejadian ini membuatku seperti kehilangan akal. Dari mana aku harus memulai? Situasi ini terlalu rumit. "Kalian tunggu di sini. Aku akan mengambilkan kain." Tidak harus menunggu jawaban dari mereka. Dengan langkah cepat, aku menuju tenda untuk mengambil kain yang berada di dalam ransel. Setelah menemukan kain, aku bergegas kembali ke tempatnya Tony dan Tina berada. "Ton, tutupi tubuh kalian dengan kain ini," ajarku. Setelah tubuh Tony dan Tina tertutupi, aku menyuruh keduanya untuk berusaha tetap tenang. Karena bukan tidak mungkin, jika mereka masih dalam keadaan kalut, akan membuat keadaan semakin memburuk. "Tony, Tina, kalian harus tetap tenang. Tarik napas dalam-dalam, lalu keluarkan lagi dari hidung perlahan. Aku akan mencari bala bantuan," ucapku. Sebenarnya aku juga bingung harus berbuat apa, karena ini adalah aib. "Tunggu Tio, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan kami," perkataan Tony menghentikan langkahku. "Aku akan turun untuk meminta bantuan penduduk terdekat," punggasku. "Jangan Tio, aku mohon jangan." Tony memelas. "Kalau tidak mencari bala bantuan, lantas apa yang harus aku berbuat?" Tangis Tina pecah tatkala mendengar penuturanku yang mengatakan ingin mencari bala bantuan. Sebenarnya aku mengerti perasaan mereka, karena ini adalah perbuatan tidak terpuji. Hal itu akan menjadi aib yang berkepanjangan bagi keluarga,
maupun para sahabat. Tapi kalau tidak dengan cara demikian, bagaimana aku bisa menolong mereka? Masalah ini bukanlah masalah yang main-main. Ya Tuhan, dilema ini sangat rumit. Berilah petunjuk. Ampunilah kesalahan yang telah diperbuat oleh kedua sahabatku. Doaku dalam hati. Tony, Tina, aku mengerti apa yang kalian rasakan. Menyesal sudah tiada guna lagi. Izinkan aku ke dinding lemari saja. Aku menjelaskan dengan suara lembut, agar tidak menyinggung perasaan mereka. Dinding lemari? Itu berarti kamu akan turun ke sel terdua? Tanya Tony. Iya, untuk mencari sinyal agar dapat meminta bantuan Bang Roy. Jelasku. Tapi Tio, ucapannya terhenti. Sepertinya dia tidak tega melarangku, karena memang pertolongan saat ini sangat dibutuhkan. Rupanya di lain sisi, mereka masih mempunyai rasa malu. Kawan, kita tidak bisa terus menunggu lebih lama lagi. Jika waktu perizinan menetap melewati hari yang terdaftar, anggota Brigades akan mengirim tim evakuasi karena mereka menganggap sesuatu telah terjadi pada kita. Jelas kejadian ini akan cepat menyebar karena diketahui oleh golongan orang umum. Meminta bantuan Bang Roy adalah pilihan yang tepat. Dia adalah keluarga kita. Aku yakin beliau tidak akan sembarangan membicarakan hal ini terhadap orang lain, karena ini adalah titik kelemahan kita bersama. Jelasku lembut. Tony dan Tina tidak menjawab. Hanya linangan air mata yang menjadi pertanda bahwa mereka menyetujui pendapatku. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.